Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan ayat 45. Seketika itu lenyaplah penyakit kusta orang itu. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, Markus dalam Injil hari ini memperlihatkan siapa Yesus sebenarnya dan bagaimana cara Allah bekerja dalam hidup manusia. Orang kusta datang kepada Yesus dengan sikap rendah hati, penuh iman dan kejujuran apa adanya. Ia tidak menuntut, tetapi hanya berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Sikap ini sejalan dengan ajaran katekismus Gereja Katolik, bahwa iman adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Yesus kemudian tergerak oleh belas kasihan, menjamah orang itu dan menyembuhkannya. Tindakan menjamah ini sangat penting karena menurut katekismus Gereja Katolik, Kristus tidak takut menyentuh kenajisan manusia. Kristus datang justru untuk memikul dosa dan kelemahan kita, bukan menjauh darinya. Penyembuhan ini bukan hanya soal fisik, tetapi juga pemulihan relasi dengan Allah dan komunitas. Gambaran nyata karya keselamatan yang membebaskan dan menyucikan manusia. Dalam kisah nyata ini juga terlihat bahwa Yesus menghormati hukum Taurat dengan menyuruh orang itu menghadap imam, namun sekaligus menegaskan bahwa kasih Allah lebih dulu hadir sebelum aturan. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa hukum bertujuan membawa manusia pada keselamatan, bukan untuk menyingkirkan. Ketika orang yang disembuhkan itu kemudian mewartakan perbuatannya, meskipun bertentangan dengan pesan Yesus, kita melihat manusia yang masih belajar taat. Dari sini kita diajak sadar bahwa mengikuti Kristus bukan cuma soal mengalami berkat, tetapi juga belajar mendengarkan dan taat pada kehendaknya.
Refleksi buat kita sangat sederhana, tetapi dalam. Kita sering seperti orang kusta itu, datang kepada Tuhan dengan hidup yang berantakan, dengan dosa yang sama yang diulang-ulang, dan dengan rasa yang tidak pantas. Tetapi Yesus tidak menolak. Yesus tetap mau menjamah, asal kita datang dengan iman dan kerendahan hati. Di sisi lain, kita juga diajak untuk meneladani Yesus, yaitu berani dekat dengan orang yang mungkin dianggap kotor, yang mungkin dianggap gagal, atau yang mungkin tidak layak. Tanpa menghakimi, kita mendekati mereka dan membawa kasih Kristus kepada mereka. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami datang kepadamu apa adanya, dengan luka, dengan dosa, dan dengan kekacauan hidup kami. Kami percaya Engkau mau dan sanggup mentahirkan kami. Jamalah hati kami yang keras, sembuhkanlah iman kami yang lemah, dan ajarlah kami untuk taat pada kehendak-Mu. Jadikan kami pribadi yang penuh belas kasih, supaya hidup kami sungguh menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah dunia. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan dan renungan firman ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.